Ya, selamat malam Sobat Tanpa Matahari. Ketemu lagi bersama saya, Jody Sehidup Semati. Kembali lagi bersama kami, tim pencari kejanggalan. Ya. Gak sengaja tuh. Ya, di video kali ini kami mau membahas tentang penelusuran terakhir kami, di mana di sana kita temuin setelah saya bersama tim ngecek video, ternyata ditemukan banyak kejanggalan. Nah, untuk saat ini saya mengundang lagi teman-teman saya, Pak Nasir dan Dugenyeng, ke tempat ini. Ya, silakan Bapak. Pak Nasir, sehat Pak? Sehat. Yuk. Hei, reporter penakut. Maaf ya. Terima kasih pujiannya dulu. Maaf ya. Bercanda ya. Iya. Oke. Ya, di video kali ini kita diskusi santai aja kali ya, Duk ya. Ya, Pak. Boleh? Oh, boleh. Ngomong saya ada waktu boleh. Jadi setelah saya ngecek bersama tim di rekaman videonya, ada suatu penampakan bukti. Dia diem aja sih, cuman pada saat itu kan semua tim nggak ada yang nyadar. Suatu apa ya? Nggak sendiri ke saya. Saya merasa di sini Setelah dicek, nah saya sekarang mau tanya nih sama Dugenyeng, yang waktu itu Dugenyeng rasain tuh kayak gimana sih, Duk? jadi saya mungkin sih emang saya belum lihat nonton videonya. Mohon maaf ya, saya belum sempet. Iya. Namanya orang sibuk, Iya. keliling ke sana kemari. Iya. Ya. Jadi emang pas itu menurut saya tapi ya pasti ini setelah kejadian kesurupannya Pak Nasir bukan ya? Betul. Betul tidak? Iya, betul. Iya. Jadi setelah emang Pak Nasir kesurupan, saya mau merasakan di situ kan ada di belakang saya, emang saya udah merasakan dan saya lihat dengan mata batin saya walaupun saya tidak melihat ke sana ya. Saya tahu situ emang ada sosok berwarna putih. Iya, putih. Diam aja dia, Duk. Putih Diam. cemerlang sedikit kan? Iya. Nah, diam aja. Emang ada. Tadi saya mau bilang ke kalian ya, takutnya pada kru pada lari takutnya. Oh, iya sih, bisa jadi sih, Duk, kalau pada lari. Takutnya ditinggal nanti gak enak. Enggak kalau sampai ditinggal. Ntar Enggak juga jadi sih. kayak nggak profesional kesana nanti dilihatnya Iya. sama masyarakat luas ya. Iya. Makanya saya diam-diam aja menyembunyikan sendiri biar saya aja yang tahu. Saya simpan dalam hati saya. Tapi yang dirasain apa tuh, Duk? Apanya nih? Mungkin Duk ngerasa gitu ada sosok, tapi Duk nggak lihat. Jadi mata telanjang saya tidak melihat, mata batin yang melihat. Oh. Saya tahu di sana posisinya letaknya, saya tahu berapa meter dari saya, sekitar 10 atau 15 meter. Koordinatnya mungkin tahu koordinatnya. Saya tahu sebenarnya, cuma iya. saya tidak bisa menjelaskan di sini karena kalian juga tidak sampai ilmunya nanti. Iya. Hebat banget. Tinggi ya ilmunya. Siap. Nah, saya mau tanya juga sama Pak Nasir nih. Pak Nasir, setelah penelusuran itu hari-hari kedepannya gimana tuh, Pak? Biasa aja atau ada hal-hal yang aneh yang dirasain tuh? Mungkin saya belum cerita ya. Kalau Sebelum kesini tuh beberapa hari yang lalu saya sempat berkonsultasi sama Duk bahwa setelah kejadian itu saya jadi ada pendamping dan saya juga jadi bisa merasakan sosok-sosok pendamping Dugenyeng ini luar biasa sekali. Tapi ini bukan kapasitas saya ya sebagai dukun, karena saya bisa merasakan semenjak kejadian itu. Saya juga sempat konsultasi sebenarnya itu siapa Duk ya, sosok yang itu yang mendampingi saya. Kalau yang mendampingi dari beliau Pak Nasir ya. Ya. Jadi dari Pak Nasir ini adalah sosok ini sudah lama sangat dipercayai oleh raja di sini di hutan bambu tersebut ya. Iya. Bukan di sini banget ya. Iya. Jadi sosok tersebut bisa disebut Ki Blerong. Blerong. Di Blerong ini ketua atau gimana? Orang kepercayaan ketuanya, orang kepercayaan raja. Oh. Kalau di negara sekretariat negara. Oh. Begitu. Kalau untuk Ki Blerong sendiri sih emang sosok ini intinya beliau itu untuk menjaga lah. Jadi emang pada saat penelusuran kemarin yang merasuki Pak Nasir emang itu saya juga emang ini bandel banget ini orang. Cuman orang goib. Iya. Bandel ya. Kilewing memang
suka yang melakukan perbuatan menakut-nakuti warga, termasuk kepada Pak Nasir. Jadi Pak Nasir emang dihantui pasti. Betul Dari betul apa yang dikatakan. Ini Hah? saya mau tanya nih, Duk. Gimana, Kenapa Pak Nasir bisa kerasukan waktu itu? Apakah Pak Nasir terlalu diem atau bengong atau pikirannya kosong sehingga bisa kemasukan? Jadi untuk itu sih kalau untuk saya perhatikan kemungkinan besar pikiran kosong karena banyak pikiran sebenarnya. Karena terlalu banyak pikiran jadi kosong pikirannya. Karena terlalu banyak pikiran jadi kosong. Siap. Betul, sampai Saya nggak nyampe sih mikirnya. Saya nggak nyampe mikirnya. Ya beda lah, Iya, dukun iya, sama iya, bukan iya, dukun. Kayaknya sih bukan jelas ini, bohong. tapi memang betul apa yang dikatakan Duk, memang kosong, Oh, tapi iya, iya. perut gitu. Oh, perut yang Iya. kosong. Karena banyak pikiran, jadi pikirannya banyak, perutnya kosong. Iya, Jadi tidak bisa berpikir, jadi kosong pikirannya. Ya. Nggak bisa mikir, lapar mulu dia. Membutuhkan energi kan, tapi belum makan. Iya. Ceritakan saja banyak sekali ini cerita dari Tapi kisah Pak, keluarganya. saya mau tanya Pak. Oh ya reporter, Pak maaf. Nasir dulu ya, sorry ya, Duk, ya. Jadi gini Pak, itu yang dampingin itu kira-kira yang Pak Nasir rasain nih baik atau jahat nih Pak? Baik, cukup baik. Dia sering, kalau dibilang membimbingnya bukan nabi ya. Iya. Ini tetap saja sosok gaib ya. Heeh. Cuman saya bawain tuh pede gitu. Oh, Saya tuh jadi takut itu nggak seperti dulu. Gelap aja sebenarnya saya takut gitu. takut kegelapan. Takut kegelapan. Fobia mungkin Pak? Enggak juga. Oh enggak ya. Takut aja. Jadi kalau yang saya tangkap sekarang nih, boleh ya saya? Iya, silakan Duk, silakan. Jadi yang saya tangkap sekarang Pak Nasir lebih interaktif. Ya, kita lihat sekarang udah ceria. Mhm. Mungkin kemarin baru dapat bantuan dari pemerintah yang bantuan Covid Oke. bukan? Enggak. Saya lihat udah makan kayaknya ini. Lumayan 25 kilo. Mungkin waktu itu belum sempat makan Duk. Oh, Karena iya. keburu kita samper ke rumahnya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya untuk Pak Nasir kenapa seperti ini. Jadi setelah beliau konsul dengan saya, tadinya emang sangat aneh sekali nih kayak bukan manusia normal. Setelah Betul. konsul sama saya kasih masukan, Betul. namanya dukun kan ya. Saya kasih masukan yang tepat. Saya juga dulu sempat jadi psikolog juga. Sorry, gimana? Pak Nasir sempat konsultasi ke Sempat Duk? konsultasi, nangis-nangis. Siang, Ya nangis-nangis. Jangan dibocorin dulu. Sorry. Oh iya. Mungkin cuman keluar air mata bukan nangis gitu. Jadi sekarang sudah saya sembuhkan dan saya berikan motivasi-motivasi yang terbaik karena saya juga dulu pernah ikut sama motivator, siapa namanya saya lupa namanya. Saya sampai lupa. Oh ini. Yang dulu ada tuh. Iya, yang Mario Sepuh. Sepuh ya. Silakan Gimana dilanjut. kabar dia ya? Wah kurang tahu saya. Terakhir sih di situ tuh belakang main layang. Gitu. Iya. Dia sih sempat juga mengatasi kasus yang disiram air aki atau air apa itu. Makasih, mendekat lagi. Oh, iya. Karena lucu sedikit maaf ya. Terlalu serem ini kayaknya bahasanya ya. Oke kita balik Jangan lagi sampai balik ke lagi situ. ke Oke. pembahasan. Ya sekarang kita balik lagi ke pembahasan. Menurut Duk ini sama Pak Nasir juga ya. Kira-kira sosok ini berarti sangat tidak suka ya kehadiran tim pencari kejanggalan malam di situ. Saya apa siapa nih? Duk. Nah. Jadi sini ada semacam konspirasi. Kan saya dukun, ilmu saya tinggi. Ya. Jadi pas saat Kilewing melakukan perbuatan jahanam merasuki tubuh Pak Nasir, Mhm. di situ saya juga melakukan komunikasi dengan dia, tapi batin secara batin ya, bukan Batin, secara ya. omongan kemarin itu kan. Iya. Jadi saya intinya dari beliau tersebut, Kilewing intinya ingin mengobrak-abrik pemerintahan di dunia goib. Tapi pada saat itu saya menghalangi beliau. Mhm. Saya membantu raja di situ yang disebut Bah Gondreng. Oh iya. Jadi semacam ada konspirasi di sini. Jadi emang kalau untuk Ki Blerong, ngerti ya teman-teman ya? Iya. Terlalu susah suruh soalnya. Tapi bisa dijelasin dulu, Duk, dari mulai Bah Gondreng, Bah Gondreng, Ki Blerong, Blerong, Kilewing, Kilewing, perempuan perempuan baju Pemejanam, merah. baju merah. Heeh. Iya gimana? Ini tingkatannya gimana nih? Jadi kalau untuk Bah Gondreng ketuanya, raja lah ya Oh disebutnya. iya, raja. Jadi kalau untuk Ki Blerong adalah penguasa, bukan penguasa secara keseluruhan. Jadi Oh, beliau ini dikasih amanah oleh Ki Kaki Bah tangan. Gondreng, kaki tangan. Jadi iya. kalau di pemerintahan itu ya semacam kayak Kapolri atau Panglima lah atau apalah gitu ya. Iya.
Oke, seperti itulah ya. Oke, Tapi memang betul apa yang dikatakan dukun yang memang Mbak Blerong ini sempat bercerita kalau di situ itu memang sempat bercerita juga. sempat bercerita kalau di situ itu ada sebuah kayak tata kota gitu. Dan memang di situ kayak pemerintahan kita, ternyata jin juga mereka ada kayak RT RW begitu. Masih bantuan juga lagi selama. Bisa jadi kena COVID juga. Luar biasa memang. Iya. Kilewing masih inget? Masih Jadi Kilewing itu adalah oposisi. posisi itu apa, Bro? Saya Oposisi kurang itu ngerti. yang tidak apa namanya? Nggak sejalan. Sejalan oleh pemerintah. Jadi berbeda pendapat. Jadi dia melakukan, Kayak di jalan-jalan gitu orang yang lawan arah gitu kali ya, Dok ya. nah itu oposisi juga. Hmm. Kamu ngerti gak sih? Iya, yang ngerti. Tapi korupsi juga nggak nih, Dok, si Kilewing? Jadi kalau di dunia goib sih lebihnya untuk seperti nepotisme. Jadi ini sebenarnya Blerong, Ki Blerong, Kak, bukan? Blerong, oke. Jadi Ki Blerong ini sebenarnya ada sedikit saudara lah ya sama Mbak Gondreng, makanya dia diangkat menjadi penasehat di sistem pemerintahan mereka. Jadi ini dia menikahi sepupunya Mbak Gondreng. Jadi makanya dia jadi dekat dan masuk dalam pemerintah, dan Kilewing yang tidak dapat tempat tersebut. Oh, Makanya mereka jadi si Kilewing jadi melakukan tersingkirkan, perusakan atau ya. tersingkirkan, jadi melakukan hal-hal yang tidak senonoh lah ya pada kita nih manusia. Contohnya Pak Nasir kemarin dilakukan Iya, iya. kesurupan dan dihantu-hantui dengan mimpi-mimpi betul. indah dan buruk ya. Iya. Pasti ada indahnya juga kan? Kayak punya dapat istri cantik lagi kan? Gitu. Dia tahu. Sebenarnya saya dapat dari mimpi tersebut dikasih mimpi baik, terus dikasih mimpi yang Hebat juga nih ilmu tidak baik gitu. paranormal. Tapi nggak sampai mimpi hujan sayangnya, Dok. Ah. Mau kamu saya masukin mimpi juga? Enggak. Saya udah cukup, Duk. Terima kasih. Oke, siap. Oke. Nih Pak Nasir lagi nih ya. Saya tanya Pak Nasir lagi. Ini setelah didampingin sama siapa tadi? Kilewing. Kilewing musuhnya, Bukan. Pak. Oh, Ya. sorry. Sama Ki Blerong. siapa tadi? Ki Blerong didampingin. Ini ada muncul kekuatan baru nggak nih, Pak? Nggak. Kayak misalnya bisa ngelihat sosok-sosok yang ini dengan mata telanjang, bisa ngerasain. Mungkin kalau merasakan iya, cuman kalau kayak kayak menghalau, kayak nggak bisa. Saya tetap takut. Tapi Cuman- sebelumnya nggak ada kekuatan-kekuatan kayak gitu, Nggak kelebihan ada. kayak gitu, Pak. Nggak ada, saya aja takut kalau ke tempat gelap. Oh. Cuman semenjak ini beliau mendampingi, dia suka ngasih tahu jangan ke sana, di sini aman. Cuman sebatas seperti itu, tapi kapasitas kesaksian tentu nggak ada. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya, Kilewing merasuki Pak Nasir. Iya betul. Lalu setelah itu mungkin yang baiknya si Mbak Iya, Gondreng Mbak Blerong. ini, Ki Blerong. Ki Blerong ini mencoba Iya, melepaskan dia Pak mungkin- Nasir iya. dari Dari kekuatannya si Kilewing ini. Kilewing. Ki Blerong ini juga sempat ngasih tahu bahwa di tempat itu sebenarnya ada sebuah pusaka. Mungkin nanti Duk bisa bantu ya. Memang itu katanya bisa diwariskan ke saya gitu. Ada sebuah benda Jadi pusaka. untuk saya takutnya begini Pak, ini nanti kalau kita beberkan nanti takutnya netizen ini banyak yang nonton nggak nih video YouTube ini? Terakhir sih belum Takutnya ada. takutnya di sini jadi sebentar nanti. Enggak Mungkin juga. tempatnya jangan Disamarkan dikasih tahu, kali ya. cukup. Ya. Disamarkan aja. Jadi- Lagian belum tahu kok, netizen belum tahu. Maaf ya. Tempatnya emang. Oh jadi penasaran ya. Jadi emang ternyata di sini yang dijaga oleh teman-teman Pak Gondreng dan rekan-rekannya adalah sebuah pusaka. Jadi pusaka ini adalah di zaman dulu company. Tahu company? Company Company Walanda. Perusahaan. Walanda ya. Walanda. Kalau bahasa kita dulu Walanda, kalau di Bukan bahasa Yolanda. Bukan, belum sempat. Jadi ada suatu benda pusaka. Jadi meriam terbuat dari emas. Jadi di sini legendanya ada sosok warga di sini yang sangat lihai untuk bertarung dengan Belanda. Tapi dia cuma hanya kena matinya atau terbunuhnya oleh meriam emas tersebut. Meriam tersebut lah yang bisa menghancurkan tubuhnya. Kalau meriam biasa nggak mempan, ilmu terlalu sakti. Oh, iya. Tapi benda meriam terbuat dari emas ini benda goib juga atau benda yang biasa? Sebenarnya benda biasa,
Namun dulu kan waktu jam penjajahan Belanda kan adalah kan rakyat kita kan ilmunya tinggi-tinggi ya, sakti-sakti ya, kayak saya gitu ya. Iya. Jadi adalah yang sedikit menyingkir ke Belanda. Jadi dia kayak Nggak apa usah namanya? nunjuk sini. Jadi seperti namanya seperti apa deh, kayak dia berteman Iya. dengan Belanda. Jadi Betul, jahat, betul, orang betul, jahat betul. ini. Oh. Jadi dia pas saat si Belanda tahu kelemahan dari sosok pemuda tersebut, jadi dia hanya bisa hancur tubuhnya dengan meriam terbuat dari emas dan bola meriam dari emas. Jadi dia membeberkan dan mereka membuat kekuatan goib lah, itu adalah sekitar tahun, coba saya cek dulu sedikit, saya agak lupa. Oke, saya kasih waktu. Jadi barusan 5 menit jadi dari kayak enak sekarang. ini kita nih. Iya. Gak apa-apa ya sedikit ya. Nggak apa-apa. Maaf netizen. Maaf netizen. Oh iya, Udah. udah. Oke. Kirain 5 menit. Oke, lanjut. Jadi pada tahun kurang lebih tahun 1700 Masehi, jadi beliau membantu tentara Belanda untuk melakukan pembuatan meriam emas tersebut. Itu dibantu juga oleh sosok goib di sini ya. Dulu sih untuk Mbak Gondeng masih kecil ya dulu ya. Iya. Dulu masih ilmunya masih biasa aja sih, sekarang udah lebih sakti. Itu kurang lebih seperti itu. Kalau Bastian tidak sanggup lah untuk Kalau saya ya nggak apa-apa, saya akuin saya nggak sanggup. Terima kasih pujiannya. siap. Silat ada penakut sekali soalnya. Tapi Nah. betul apa yang dikatakan ini Pak Dup. Pak ini Dup Kenying ini, betul. Memang pada waktu itu yang berperang bukan cuma bangsa manusianya, termasuk bangsa gaibnya pun berperang gitu. Jadi artinya kemerdekaan ini bukan hanya orang saja, tapi semua makhluk, bahkan jin itu ikut Oh, iya. berjuang. Berarti kemerdekaan bukan cuma buat Orang aja. Jadi Mereka sebenarnya biar Anda tahu ya teman-teman ya, proklamasi nggak cuma di dunia kita aja loh. Betul. Di dunia mereka pun ada proklamasi. Betul. Iya. Tapi betul. mungkin tanggalnya berbeda. Tapi waktu dikasih petunjuk-petunjuk mungkin ya sama Mbak Kilewing. siapa? Kilewing musuh, maaf. Maaf ya. Iya. Ki Belerong ya. Ki Belerong. Ada yang mengarah ke benda pusaka yang tadi disebut Dugening itu, Pak. Yang Betul, itu kalau benda pusaka meriam. meriam itu memang tidak bakal bisa ditarik ya, karena itu memang kekuatannya luar biasa. Kalau yang nanti benda pusaka ini kemungkinan sebuah bilah keris ya. Itu sih keris biasa juga lumayan kekuatannya, cuman bukan yang paling sakti di situ. Mungkin Dugening juga pasti sudah merasakan. Kemungkinan mungkin nanti saya minta bantuan Dugening untuk selanjutnya buat penarikan benda itu kali ya. Bisa kali ya Duk ya. Untuk saya sendiri sih, saya sekitar 30 menit lagi akan pergi lagi menelusuri tempat lain lagi dari Tunggu. Ya. Saya sering jarang pulang. Jarang pulang. Berapa Karena- kali pulang, Dup? Setahun berapa kali lu pulang? Saya nggak pulang, nggak punya tempat tinggal. Mungkin karena nggak beristri kali. Jadi saya sebagai itu saya melakukan perjalanan. Saya sih arahnya nggak harus ke barat ya, ke timur juga, ke utara boleh, ke selatan boleh. Oh iya. Kan bukan Tom Samcong kalau. Oh iya, jadi saya hati saya kan nanti kan ada mata batin sekali. Jadi saya akan menelusuri tempat yang banyak diganggu manusia. Oleh jin. Manusia. Jin emang aku manusia. Maaf ya. Terlalu lama di dunia gue jadi lupa bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Maaf ya. Tapi saya penasaran ini sama yang meriam ini. Iya. Yang terbuat dari emas. Dia mengeluarkan apa ya? Kayak mengeluarkan air kayak pistol air gitu enggak ya? Kalau meriam yang lainnya sumur waktu itu saya ceritain. Oh iya, Sumur sumur tua. itu mengeluarkan air. Kalau ini meriam ya meriam biasa tapi terbuat dari emas. Emas. Dia pelurunya Emas. pelurunya emas juga. Emas. Berarti sekali nembakin peluru rugi juga ya? Jadi kan dulu kan zaman dulu kan emas kan tidak sebanding sekarang harganya. Jadi dulu waktu masih di Papua ya, di zona Papua. Mungkin ekonomi Bapak lagi kacau Iya ya. mungkin. Saya juga mungkin. Ikut saya aja makan. Oh, iya. Ya. Jadi, habis setelah ini mau penelusuran di planet mana? Saya tetap di bumi. Oh di Masih- kirain udah beda planet. Saya sih lebih fokus sekarang di sekitar Jawa Barat dulu karena banyak sekali jadi permintaan dari WA lah ya. Saya juga nggak tahu WA dari mana itu. Oh asal orang WA aja gitu. Asal WA pakai saya samperin. Oh iya. Maaf ya. Kalau orang ngerjain gimana tuh? Prank. Saya kan bisa merasakan. Oh, ini iya. benar apa tidak? Saya lihat dari WA-nya, saya gini-giniin. Ilmunya tinggi. Ternyata ini benar. Sombong amat. Jadi kalau WA itu orang ada aura mistisnya. Hmm. Jadi tidak sembarang orang bisa melakukan hal seperti saya. Mungkin kalau di Indonesia ini cuma sedikit yang bisa seperti ini.
adalah di TV yang beberapa yang memang benar bisa ada 5 orang. Cuma saya tidak berani menyebutkan namanya. Takutnya dia menjadi lebih populer nanti. Saya nggak enak, keenakan dia. Ya, oke. Sobat Tanpa Matahari, saya jadi semakin bingung ya arah pembicaraan. Minum ada Pak? Hah? Minum nanti disiapin. Pelit amat ya. Bos, tolong ya bos. Gembel. Maaf. Jangan gitu dong. Tapi terus terang saya jadi semakin bingung gitu, ya kan? Karena arahnya kemana ini pembicaraan kita? Mungkin Bapak perlu kerasukan dulu kali ya. Waduh, jangan Pak. Terima kasih. Siap? Terima kasih. Mau? Terima kasih sebelumnya, tapi saya menolak. Dengan secara sadar saya menolak deh Pak. Ya udah, gini aja deh. Hah? Diskusinya. Video? Mau gimana lagi? Video udah. Udah punya istri? Belum. Teman berbaju merah jomblo? Waduh, jangan. Terima kasih. Kalau itu kan nggak kelihatan ya. Bisa saya buat Anda mati juga dulu. Sombong amat. Waduh. Terus Kalau itu mas saya sendiri juga bisa. Kan saya belum mau. oke. Mana sih nawarinnya nih? Aduh. Ya, oke deh. Kita akhiri dulu diskusi tim pencari kejanggalan malam saat ini karena nggak jelas juga arahnya kemana pembicaraan ini. Tadi mulai dari struktur organisasinya, mulai dari Gaib ya. Mbak Blerong, Gondreng, dan sebagainya lah. Terus ada juga benda pusaka yang meriam terbuat dari emas. Saya juga belum terlalu paham sih ya. Ilmu saya nggak sampai ke sana. Ya udah, terima kasih Sobat Tanpa Matahari. Dan saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah nonton video kami, sudah like, dan sudah subscribe. Dan saya berharap untuk video-video selanjutnya jangan lupa teman-teman juga subscribe, tonton, dan like video kami selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan sampai bertemu lagi bersama tim pencari kejanggalan malam. Ini nggak ada honornya ya? Nanti Pak. Ada.